Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Anda sudah berbagi setumpuk laporan dan data epidemiologi yang terus terang sangat menarik dan cukup bikin khawatir ya. Laporan-laporan ini kayak melukiskan gambaran krisis kesehatan yang berjalan senyap gitu di Indonesia. Di satu sisi kita berhasil turunin angka kurang gizi, tapi di baliknya ada gelombang lain. Lonjakan angka kelebihan berat badan dan obesitas. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar data ini sama-sama. Kita mau lihat seberapa besar sih sebenarnya masalah ini, terus kita telusuri akar penyebabnya, dan yang penting, efek dominonya ke penyakit kayak diabetes. Laporan ini juga kasih proyeksi yang, membuka mata banget tentang wajah kesehatan Indonesia di 2045 nanti kalau kita nggak berubah arah. Ini bukan data biasa, ini peta masa depan bangsa kita. Ini bukan lagi sekedar persoalan pilihan personal atau kurangnya kemauan individu. Bukan itu. Apa yang sedang kita saksikan dan yang didokumentasikan dengan baik di laporan ini, itu fenomena yang disebut transisi epidemiologi. Transisi epidemiologi. Betul, artinya penyakit menular mulai bisa kita kendalikan, tapi digantikan sama penyakit tidak menular. Nah, transisi ini bukan kebetulan. Ini didorong oleh perubahan struktural yang raksasa di masyarakat kita. Urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, cara kita kerja, cara kita makan, semua itu tanpa sadar menciptakan lingkungan yang sangat memudahkan kita untuk naik berat badan. Jadi kita bicara soal sistem, bukan cuma salah individu. Oke. Mari kita langsung masuk ke angkanya deh, karena di situ skala masalahnya baru benar-benar terasa. Laporan ini buka dengan satu fakta yang bikin saya berhenti sejenak. Prevalensi obesitas pada orang dewasa di Indonesia itu naik 2 kali lipat hanya dalam 1 dekade terakhir. Ini bukan kenaikan yang landai ya, ini kayak kurva yang nanjak juram banget. Benar, ini sebuah akselerasi dan sumber datanya ini kuat sekali, diambil dari Survei Kesehatan Nasional yang berkala oleh Kemenkes, dari Riskasda sampai Survei Kesehatan Indonesia atau SKI yang terbaru. Jadi ini bukan data main-main, laporan ini pakai definisi standar ya, obesitas diukur pakai indeks massa tubuh IMT di atas 25. Nah, waktu kita jajarkan datanya dari 2007, 2013, 2018, sampai ke 2023, polanya itu tidak terbantahkan. Ada peningkatan yang konsisten dan signifikan. Ini konfirmasi bahwa Indonesia sudah berada dalam fase epidemi obesitas. Kita nggak lagi menuju ke sana, kita sudah di dalamnya. Dan pas kita gali lebih dalam, ada satu temuan yang sangat mencolok. Kesenjangan gender. Data 2018 aja nunjukin prevalensi obesitas pada perempuan itu sampai 44,4%. Sementara laki-laki di angka 26,6%. Artinya, angka pada perempuan itu hampir 70% lebih tinggi. Itu kan bukan perbedaan kecil. Gimana penjelasannya? Kenapa bisa sejauh itu bedanya? Ya, laporan ini mengupasnya dari beberapa sisi. Jadi ini kombinasi faktor biologis dan sosial budaya. Secara biologis, ada penekanan khusus pada tingginya obesitas sentral. Obesitas sentral? Maksudnya? Itu penumpukan lemak di area perut, dan lemak jenis ini secara metabolik lebih aktif dan lebih berbahaya. Ini banyak ditemukan pada wanita usia subur atau WUS. Nah, dari sisi sosial, laporan ini nemuin korelasi antara perempuan yang tidak bekerja dengan tingkat aktivitas fisik harian yang lebih rendah. Ini bukan untuk menyalahkan ya, tapi untuk memahami polanya. Ini pasti implikasinya lebih luas kan? Bukan cuma soal kesehatan perempuan itu sendiri. Dan bahkan bisa makin parah di generasi berikutnya. Ini kan warisan kesehatan yang tidak kita inginkan sama sekali. Oke, itu gambaran untuk orang dewasa. Saya jadi penasaran, gimana dengan anak-anak? Apa mereka aman dari tren ini? Atau kita lihat pola yang sama mengkhawatirkannya? Sayangnya, tidak aman sama sekali. Laporan ini dengan tegas menyatakan tren ini juga sudah merayap ke kelompok usia yang jauh lebih muda. Ada peningkatan prevalensi obesitas yang signifikan pada anak-anak, bahkan pada balita usia 0-5 tahun. Sampai ke balita? Risiko penyakit di masa depan. Seorang anak yang obesitas punya kemungkinan sangat besar untuk tumbuh jadi orang dewasa yang obesitas. Artinya, kita sedang memprogram generasi masa depan untuk menanggung beban penyakit kronis sejak dini. Angka-angka ini benar-benar, membuka mata. Tapi pertanyaan alaminya kan, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi secepat ini dalam 1-2 dekade terakhir? Apa kata laporan ini soal akar masalahnya? Laporan ini menunjuk pada 2 kekuatan besar yang saling terkait. Semacam pasangan maut gitu buat kesehatan publik. Yang pertama adalah apa yang kita makan, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita hidup. Kita bahas yang pertama dulu ya, makanan. Laporan ini secara spesifik menyoroti peran makanan ultraproses. Makanan ultraproses atau UPF. Itu istilah teknis ya. Buat kita yang awam, itu artinya apa sih? Makanan kayak apa yang dimaksud? Pertanyaan bagus. Gampangnya, UPF itu produk industri yang dibuat dari bahan-bahan yang sudah dipecah-pecah, terus dirakit lagi, seringkali dengan banyak zat aditif. Tujuannya biar ya enak banget, tahan lama, dan praktis. Kita bicara soal mie instan, sosis, nugget, biskuit kemasan, keripik, sereal manis, dan yang perannya paling besar, minuman berpemanis dalam kemasan. Minuman kemasan? Iya. Intinya produk-produk ini padat kalori, tinggi gula, garam, lemak jahat, tapi miskin banget nutrisi penting kayak serat, vitamin, mineral. Mereka mengenyangkan tapi tidak menyehatkan. Dan di sini ada kaitan yang menurut saya sangat menarik dan agak ironis. Laporan ini menemukan hubungan langsung antara status ekonomi dengan konsumsi UPF. Ternyata, seiring naiknya pendapatan masyarakat, konsumsi UPF juga ikut meroket. Ini seolah-olah menjadikan obesitas di perkotaan sebagai penyakit yang didorong oleh kemakmuran.
Aneh kan? Tepat. Dan studi kasus paling jelasnya itu DKI Jakarta. Sebagai provinsi dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia, Jakarta juga mencatatkan angka konsumsi UPF tertinggi. Hasilnya, ya, Jakarta juga punya prevalensi obesitas tertinggi secara nasional. Jakarta ini seperti bola kristal yang nunjukin masa depan kota-kota besar lain di Indonesia. Kalau trennya terus begini. Jadi kota lain akan menyusul ya? Sangat mungkin. Seiring pertumbuhan ekonomi mereka akan mengikuti jejak Jakarta dalam hal pola makan, dan sayangnya juga masalah kesehatannya. Itu baru dari sisi makanan. Nah, pendorong kedua yang tadi Anda sebut, soal cara hidup. Pendorong kedua adalah urbanisasi dan konsekuensinya. Gaya hidup sedentari, kurang gerak. Kehidupan kota yang serba cepat, tuntutan kerja, waktu tempuh yang panjang, itu kan mendorong kita cari solusi praktis. Termasuk makanan siap saji, yang seringnya UPF itu tadi. Di saat yang sama, lingkungan kita berubah. Pekerjaan kita lebih banyak duduk di depan komputer. Waktu luang kita pun dihabiskan dengan cara yang tidak banyak bergerak. Benar juga, laporan ini menyoroti sebuah paradoks yang menarik pada anak-anak sekolah. Mungkin mereka punya jadwal kelas olahraga seminggu sekali atau 2 kali. Betul, tapi apa yang terjadi di luar jam olahraga itu? Sisa waktu luang mereka, mungkin 8-10 jam sehari, didominasi oleh aktivitas pasif. Nonton TV, main game di ponsel, atau scroll media sosial. Jadi, 1 jam olahraga itu ya nggak bisa mengimbangi belasan jam gaya hidup sedentari. Efeknya jadi minimal, atau bahkan hilang sama sekali. Jadi kalau disimpulkan, kita ini sedang menghadapi, badai yang sempurna. Daya beli kita meningkat, jadi kita lebih mudah mengakses makanan praktis yang ternyata tidak sehat. Dan pada saat yang sama, cara kita kerja, bepergian, bahkan bersantai, itu makin membuat kita terpaku di kursi. Kombinasi yang sangat berbahaya. Tepat sekali. Tentu, obesitas itu bukan akhir cerita. Laporan ini menjelaskannya sebagai ibu dari serangkaian penyakit kronis lainnya. Dari semua penyakit turunan itu, mana yang paling jadi sorotan? Yang akselerasinya paling cepat? Tanpa ragu, diabetes mellitus tipe 2. Mekanismenya sangat jelas. Kelebihan berat badan, terutama lemak perut, itu menyebabkan kondisi yang namanya resistensi insulin. Resistensi insulin. Gampangnya, sel-sel tubuh kita jadi tuli sama sinyal dari hormon insulin. Akibatnya, gula nggak bisa masuk ke sel buat jadi energi, malah numpuk di aliran darah. Nah, itulah awal mula diabetes. Dan angkanya, seberapa cepat peningkatannya? Sangat cepat. Laporan ini mengutip data Riskesdas dan SKI. Prevalensi diabetes pada orang dewasa di Indonesia itu melonjak dari 6,9% di 2013, naik jadi 8,5% di 2018, lalu meroket tajam sampai 11,7% di 2023. Wow. Coba kita lihat, kenaikan 3,2 poin persentase hanya dalam 5 tahun terakhir. Itu bukan lagi tren, itu sebuah ledakan. Percepatannya bisa dibilang sudah tidak terkendali. Di dalam angka 11,7% yang sudah tinggi itu, ternyata ada masalah lain yang lebih tersembunyi. Laporan ini memperkenalkan konsep yang kuat banget, fenomena gunung es. Apa maksudnya? Maksudnya, angka 11,7% itu cuma puncak gunung es yang kelihatan di atas air. Bagian terbesar gunung es ini ada di bawah permukaan, tidak terlihat. Data dari tahun 2018 menunjukkan sekitar 3 dari 4 penderita diabetes di Indonesia, atau 76,5%, itu tidak terdiagnosis. Mereka nggak tahu kalau mereka sakit. Tunggu. 3 dari 4 orang. 3 dari 4 orang tidak tahu mereka menderita diabetes. Itu angka yang luar biasa. Jadi apa artinya ini? Apa bahayanya punya populasi gunung es sebesar ini? Bahayanya sangat besar. Mereka ini adalah apa yang disebut laporan sebagai cadangan morbiditas terbesar. Karena nggak terdiagnosis, mereka nggak dapat pengobatan, nggak kontrol gula darah, dan kemungkinan besar terus hidup dengan gaya hidup beresiko. Tanpa sadar, mereka sedang berjalan pelan tapi pasti menuju komplikasi yang parah. Gagal ginjal, serangan jantung, stroke, kebutaan, bahkan amputasi. Jadi mereka ini bom waktu ya? Betul, bom waktu kesehatan yang akan meledak dalam 5-10 tahun ke depan dan akan jadi beban yang sangat berat bagi sistem layanan kesehatan kita. Dan ini efeknya berantai kan? Kayak domino jatuh. Setelah diabetes, penyakit lain ikut muncul. Iya, benar. Dan yang ngeri kan, semua ini nyambung. Satu kena, yang lain ikut terseret. Obesitas memicu hipertensi. Terus, diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol itu 2 penyebab utama, penyakit jantung, stroke, dan yang paling makan biaya, penyakit ginjal kronis. Gagal ginjal. Iya, yang berujung pada gagal ginjal. Laporan ini kasih contoh konkret soal biaya. Terapi cuci darah itu biayanya bisa 1-1,5 juta rupiah per sesi, dan itu harus dilakukan 2-3 kali seminggu seumur hidup. Jadi lonjakan kasus diabetes dan hipertensi hari ini adalah jaminan ledakan biaya katastrofik di masa depan. Oke, ini kondisi sekarang. Laporan ini juga berani melihat ke depan. Pertanyaan besarnya, kalau tren ini kita biarkan terus berjalan, akan seperti apa wajah kesehatan Indonesia saat kita merayakan Visi Indonesia Emas 2045? Proyeksi yang disajikan itu terus terang bikin kita harus mikir ulang tentang definisi Indonesia Emas. Model proyeksi mereka nunjukin beberapa angka kunci. Pertama, jumlah absolut penderita diabetes. Di tahun 2020, diperkirakan ada sekitar 18,7 juta kasus. Angka ini diproyeksikan melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 40,7 juta kasus pada 2045. Tunggu sebentar, mari kita berhenti sejenak di angka itu. 40,7 juta. Itu lebih dari populasi gabungan seluruh Jabodetabek dan Bandung Raya sekarang. Itu skala yang benar-benar masif. Itu bukan statistik. Itu puluhan juta manusia yang hidup dengan penyakit kronis. Tepat. Dan lonjakan kasus utama ini akan diikuti oleh ledakan komplikasinya.
Kasus neuropati, kerusakan saraf yang bisa berujung amputasi, diproyeksikan akan menimpa hampir 22 juta jiwa. Sementara retinopati diabetik, kerusakan mata penyebab utama kebutaan, diperkirakan akan menjangkiti 12,5 juta orang. Gila. Secara regional, Jawa Barat akan menanggung beban kasus absolut terbesar, tapi DKI Jakarta akan punya prevalensi tertinggi. Proyeksinya, pada 2045, hampir 1 dari 4 warga Jakarta, 23,11%, akan menderita diabetes. Bagaimana posisi kita kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara? Ini poin penting. Laporan ini menyebutkan, meskipun tingkat prevalensi obesitas kita mungkin masih sedikit di bawah negara kayak Malaysia atau Brunei, tapi jumlah populasi kita yang sangat besar, itu membuat Indonesia secara absolut menanggung beban penyakit tidak menular yang paling berat di seluruh Asia Tenggara. Beban kita yang terbesar. Jadi ini bukan cuma krisis kesehatan ya, implikasinya pasti meluas kemana-mana, terutama ke ekonomi negara. Sudah pasti, ujungnya ada 2, ancaman fiskal yang nyata dan kebutuhan mendesak untuk mengubah total arah kebijakan kesehatan kita. Soal biaya, sekarang saja biaya ekonomi dari obesitas, baik dari biaya rawat inap maupun hilangnya produktivitas, itu diperkirakan sudah lebih dari 24 triliun rupiah per tahun. 24 triliun? Per tahun. Nah, sekarang coba bayangkan angka itu dengan proyeksi 40,7 juta penderita diabetes di 2045, ditambah semua komplikasinya yang mahal. Keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional kita, JKN, benar-benar dipertaruhkan. Ini adalah bom waktu fiskal yang detaknya makin kencang. Oke, gambaran masalahnya sangat jelas dan, ya, suram. Tapi laporan ini tidak berhenti di situ kan? Pasti ada jalan keluar yang ditawarkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah arah kapal ini? Tentu, harapan itu ada. Laporan ini merekomendasikan sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Kita harus beralih dari model pengobatan yang reaktif. Nunggu sakit dulu baru diobati. Betul, nunggu orang sakit parah baru diobati komplikasinya. Kita harus beralih ke pencegahan yang proaktif, yang menyasar akar masalah di lingkungan kita. Ada 3 pilar rekomendasi utama. Apa saja itu? Pilar pertama adalah regulasi terhadap lingkungan obesogenik. Ini istilah kerennya, tapi artinya sederhana. Kita harus membuat lingkungan di sekitar kita tidak lagi terlalu mudah mendorong obesitas. Caranya? Dengan kebijakan fiskal, seperti menerapkan pajak pada makanan ultraproses dan minuman berpemanis dalam kemasan. Tujuannya menciptakan disinsentif ekonomi, bikin pilihan yang nggak sehat jadi sedikit lebih mahal. Tunggu, soal pajak ini. Saya bisa bayangkan kritik yang akan muncul. Ini akan membebani masyarakat ekonomi bawah yang menjadikan produk-produk ini pilihan terjangkau. Laporannya bahas itu nggak? Pertanyaan yang sangat valid. Laporan ini memang tidak membahasnya secara mendalam. Tapi praktik terbaik dari negara lain menunjukkan 2 hal. Pertama, pendapatan dari pajak ini bisa dialokasikan kembali untuk subsidi makanan sehat kayak buah dan sayur atau untuk program kesehatan. Kedua, tujuannya bukan membebani, tapi mengubah kalkulasi dan mendorong industri untuk reformulasi produk agar lebih sehat. Selain pajak, pilar ini juga mencakup penguatan label gizi di depan kemasan dan yang sangat krusial, membatasi pemasaran produk tidak sehat yang agresif mentargetkan anak-anak. Oke, itu pilar pertama, regulasi lingkungan. Yang kedua? Pilar kedua adalah screening dan deteksi dini secara massal. Ini cara kita untuk membongkar gunung es tadi. Laporan ini merekomendasikan program screening yang terstruktur dan sistematis untuk diabetes dan hipertensi di tingkat puskesmas. Fokus utamanya bukan cuma nemuin penderita diabetes, tapi nemuin mereka yang ada di fase pradiabetes. Sebelum jadi diabetes. Tepat. Di fase ini, kondisi mereka masih bisa dikembalikan jadi normal sepenuhnya lewat intervensi gaya hidup. Ini jauh lebih efektif dan ribuan kali lebih murah daripada mengobati diabetes yang sudah telanjur terjadi. Masuk akal. Jadi ini tentang menemukan orang di tahap di mana kita masih bisa memutar balik kapal sebelum nabrak gunung es. Lalu pilar ketiga. Pilar ketiga adalah intervensi gaya hidup yang didukung oleh lingkungan binaan. Ini bukan cuma soal kampanye ayo berolahraga, tapi tentang menciptakan kondisi yang memungkinkan hal itu. Contohnya, kebijakan tata kota yang memprioritaskan trotoar yang nyaman dan jalur sepeda yang aman. Sulit nyuruh orang jalan kaki kalau trotoarnya nggak ada ya? Betul, atau trotoarnya dipakai parkir. Dan yang terpenting, mengingat kesenjangan gender tadi, perlu ada program kesehatan yang dirancang khusus untuk wanita usia subur. Karena mereka kelompok kunci yang sangat beresiko dan punya dampak antar generasi. Baik. Jadi, kalau kita rangkum, pesannya sangat kuat. Epidemi obesitas di Indonesia sedang berakselerasi, ditenagai oleh konsumsi makanan ultraproses dan gaya hidup kurang gerak. Ini memicu krisis diabetes yang sebagian besarnya bahkan tidak kita sadari karena fenomena gunung es. Dan kalau dibiarkan, proyeksi hingga 2045 menunjukkan ancaman serius bukan cuma bagi kesehatan puluhan juta orang, tapi juga bagi stabilitas ekonomi negara melalui JKN. Dan inti solusinya adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Dari menyalahkan individu, menjadi meregulasi lingkungan yang membentuk pilihan individu tersebut. Keberanian pemerintah menerapkan kebijakan yang mungkin tidak populer jangka pendek, seperti pajak pangan, serta investasi besar-besaran pada screening dan desain kota yang lebih sehat. Itu kuncinya. Kita harus mengubah lingkungan tempat kita hidup, bekerja, dan bermain. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Laporan ini secara gamblang menunjukkan adanya kaitan langsung antara kenaikan pendapatan dengan peningkatan konsumsi makanan yang tidak sehat. Ini seolah menempatkan pertumbuhan ekonomi kita dalam posisi yang berlawanan atau bahkan bertabrakan dengan kesehatan masyarakat. Pertanyaan terakhir untuk Anda, bagaimana sebuah bangsa bisa benar-benar mencapai visi Indonesia Emas 2045 jika modal manusianya, yaitu rakyatnya, justru semakin rapuh karena dibebani oleh penyakit-penyakit kronis yang seharusnya bisa kita cegah? Bisakah kita menjadi bangsa emas jika kesehatan kita tidak prima?